GSPI, Generasi Sosial Peduli Indonesia, berkarya untuk Indonesia maju. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Dewan Pimpinan Daerah DPD Generasi Sosial Peduli Indonesia, DPD GSPI Riau, saat ini sedang mendampingi Bapak Kwang Yong yang meminta DPD GSPI mendampingi beliau untuk meminta hak-hak beliau sebagai tenaga kerja di salah satu perusahaan yang ada di Kota Dumai. Kita dari DPD GSPI sudah mendampingi beliau mulai bulan Mei dari tahun 2023 yang lalu. Artinya sampai saat ini di bulan 9 sudah lebih kurang 4 bulan kita mendampingi Bapak Kwang Yong untuk berdiskusi sharing dengan Dinas Tenaga Kerja. Kita sudah melewati beberapa tahapan dari pendampingan ini. Yang pertama, kami sudah diberi waktu untuk pertemuan pertama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Untuk tahapan pertama itu adalah klarifikasi. Klarifikasi ini menurut kami ada yang kurang karena dari pihak CV Dima Mandiri Sejahtera itu hanya diwakili oleh karyawan dan satu orang yang menurut kami tidak tahu, tidak kenal beliau sebagai apa atau kapasitasnya apa di perusahaan tersebut. Dari hasil kapasitas pembicaraan sharing ini ada 2 yang sedang dimintakan. Yang pertama adalah bahwa Disnaker meminta surat putusan PHK-nya. Karena sampai sejauh ini surat PHK terhadap Bapak Kwang Yong belum pernah ada. Yang kedua adalah meminta hasil audit. Dan sampai hari ini surat PHK-nya juga tidak pernah ada. Kemudian setelah proses klarifikasi terjadi, masuk kepada mediasi yang pertama. Mediasi pertama ini menurut kami juga sangat-sangat mengecewakan karena dari pihak CV Dima Mandiri Sejahtera tidak hadir. Tidak hadir dan bahkan tanpa pemberitahuan apapun kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Kami sudah menunggu lebih kurang 2 jam ya? 2 jam. 2 jam dan ternyata juga tidak datang, dan kemudian dijadwalkan oleh pihak Disnaker untuk masuk kepada agenda mediasi yang kedua. Selang beberapa waktu kemudian kita diundang untuk mediasi yang kedua. Namun sangat mengecewakan kembali bahwa pihak CV Dima Mandiri Sejahtera juga tidak ada yang hadir mewakili CV Dima Mandiri Sejahtera, bahkan tanpa pemberitahuan apapun. Dan kami juga sudah menunggu lebih kurang 1,5 jam ya, 1,5 jam, dan ternyata pihak CV Dima Mandiri Sejahtera juga sama sekali tidak ada datang. Kemudian oleh pihak Disnaker Kota Dumai diagendakan untuk melakukan mediasi yang ketiga. Dalam mediasi ketiga, kami datang dari DPD GSPI Riau bersama dengan Pak Kwang Yong ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, dan di sana hadir dari pihak CV Dima Mandiri Sejahtera mewakili, katanya itu adalah seorang pengacara. Dan ketika di dalam ruangan, pengacara tersebut menyerahkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak CV Dima Mandiri Sejahtera kepada pengacara tersebut. Namun ada hal yang sangat kami tidak masuk akal atau sangat mengecewakan, yaitu surat kuasa tersebut diberikan hanya untuk 1 hari. Artinya kalau hari ini dia diberikan surat kuasa jam 00 nanti, menurut hemat kami
ya, surat kuasa tersebut sudah gugur dengan sendirinya karena hanya 1 hari. Kemudian pada saat mediasi ketiga tersebut, pengacara ini juga tidak dilengkapi dengan data, fakta, ya. Jadi tidak ada kesimpulan atau tidak ada keputusan yang bisa. Bahkan pengacara tersebut mengatakan juga bahwa beliau tidak bisa mengambil keputusan, hanya menghimpun saran untuk disampaikan kepada pemilik atau pengambil keputusan. Jadi mediasi ketiga juga tidak menghasilkan apapun. Kemudian kami juga setelah melewati tahapan mediasi ketiga, oleh pihak Disnaker mengatakan akan memberikan yang namanya tahapan terakhir, yaitu berupa surat anjuran. Dan kita juga sudah menerima surat anjuran tersebut, ya, langsung dijemput oleh Bapak Kwang Yong ke Dinas Tenaga Kerja. Dan di dalam surat anjuran tersebut sudah kita baca detail-detailnya, dan beberapa hari sebelumnya kita juga sudah membalas surat anjuran tersebut, ya, kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai bahwa Bapak Kwang Yong setuju dengan anjuran tersebut dengan mencantumkan beberapa poin persetujuan. Karena ada beberapa yang disampaikan oleh beliau, ya, sesuai dengan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, yaitu yang pertama, menyelesaikan semua hak-hak yang dimiliki oleh Bapak Kwang Yong, baik yang CV5 Mandiri Sejahtera harus selesaikan, termasuk juga dengan perusahaan sebelumnya, ada 3 perusahaan lainnya. Jadi di sini kami coba bacakan, ya. Yang pertama itu CV Kosmetindo Prima, ya, bekerja dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Kemudian yang kedua, CV Dumai Mandiri Perkasa atau DMP, itu bekerja dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Kemudian PT Masterindo Prima bekerja dari 2013 sampai dengan 2019. Dan terakhir yang saat ini yaitu adalah CV Dima Mandiri Sejahtera, bekerja dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, adapun yang menjadi pertanyaan kami kepada pihak Disnaker, ya, tanda tanya besar bagi kami ketika kami sudah melewati tahapan-tahapan ini. Yang pertama adalah bahwa mohon maaf, ya, kepada Bapak Ibu, mungkin Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dan Ibu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang memang sudah banyak membantu Bapak Kwang Yong untuk proses-proses tahapan ini. Namun menurut hemat kami, kok sepertinya tanda kutip Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai lemah dalam hal mendatangkan pihak CV5 Mandiri Sejahtera. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Mediasi pertama tidak datang, ya, tidak datang, bahkan tanpa pemberitahuan. Kemudian mediasi kedua juga tidak datang tanpa pemberitahuan. Mediasi ketiga hanya dihadiri oleh satu pengacara tanpa dilengkapi dengan data-data, dan itu pun hanya dengan surat kuasa 1 hari, kemudian juga tidak bisa mengambil keputusan. Artinya tahapan klarifikasi, tahapan mediasi pertama, tahapan mediasi kedua, tahapan mediasi ketiga dijalani, dilewati tanpa adanya keputusan. Nah, itu yang membuat kami merasa bahwa kenapa sepertinya Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tidak punya power menghadapi CV ini, CV Dima Mandiri Sejahtera. Kenapa kami sebutkan?
Karena memang sudah beberapa kali pemanggilan tetapi tidak pernah direspon positif, bahkan kehadirannya pun juga tidak ada. Nah, ini baru satu karyawan. Bagaimana dengan karyawan-karyawan lainnya yang ketika butuh pertolongan, bantuan, kemudian pendampingan dengan hak-hak mereka sebagai karyawan, ujungnya kemana nantinya kalau ini tidak bisa diselesaikan? Dan memang kami juga sudah berkonsultasi dengan pihak mediator ya, kepada Ibu Meliani, kepada Pak Bob, sama kepada Pak Dahlan, dan kita juga sudah diberikan mekanismenya ya. Kemudian juga kepada Ibu Sekdis ya, Ibu Ernita ya. Kita juga sudah disampaikan poin-poinnya bahwa memang itulah tahapan-tahapannya, dan memang dianjurkan kalau untuk pengecekan itu bisa sampai ke pengawas, tapi berada di provinsi ya, di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Nah, ini yang kami sampaikan kepada kita semua supaya mengetahui bahwa proses-proses tahapan pendampingan ini yang kita sudah lewati, ternyata marwah dari Dinas Tenaga Kerja Dumai itu terabaikan oleh sebuah mekanisme di mana perusahaan atau CV Dima Mandiri Sejahtera tidak hadir. Dan itu menjadi catatan buat kami kepada pihak-pihak terkait untuk bisa menjadikan ini sebagai satu hal yang harus diperhitungkan, bahwa hak-hak tenaga kerja yang sudah bekerja beberapa waktu lamanya di perusahaan supaya bisa diselesaikan dengan baik. Namun sepertinya itikat baik juga tidak ada ya, yang kami rasakan ya selama ini. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada pihak Dinas Tenaga Kerja, Ibu Sekretaris Dinas, dan kepada Bapak Ibu Mediator yang sudah membantu kami dalam proses-proses ini. Dan selanjutnya kami akan menunggu 10 hari ya dari arahan yang sudah disampaikan untuk menunggu itikat baik, respon baik dari CV Dima Mandiri Sejahtera terhadap anjuran yang sudah disampaikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja kepada Bapak Kwang Yong maupun kepada CV Dima Mandiri Sejahtera. Jadi demikian ya yang kami sampaikan dari DPD GSPI Riau terkait pendampingan kepada Bapak Kwang Yong. GSPI berkarya untuk Indonesia Maju.